Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rido Fernanda, salah satu mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Negeri Padang, program studi pendidikan sosiologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dan menjelaskan terkait pameran poster perayaan akhir perkuliahan, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Baik, lokasi pelaksanaan pembelajaran saya yaitu berada di SMA SMN Padang, tepatnya di kelas 10 E3. Latar belakang masalah yang saya temukan yaitu yang pertama, dalam pembelajaran ada peserta didik yang tidak fokus dalam pembelajaran. Yang kedua, ada peserta didik yang main handphone atau HP saat pembelajaran. Yang ketiga, ada peserta didik yang tidak aktif dan kurang aktif dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, ada peserta didik yang kurang semangat dalam pembelajaran. Nah, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka faktor penyebabnya yaitu yang pertama, peserta didik kurang istirahat. Yang kedua, pembelajaran yang dilaksanakan kurang menarik. Dan yang ketiga, yaitu peserta didik kurang motivasi untuk belajar. Berdasarkan latar belakang masalah tadi dan faktor penyebab dari masalah dalam pembelajaran yang saya temukan, maka solusi yang saya tawarkan yaitu yang pertama, menerapkan pembelajaran dengan model Problem Based Learning atau PBL. Yang kedua, menampilkan video motivasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan media pembelajaran berbasis video dalam pembelajaran. Dan juga menggunakan LKPD dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran yang saya lakukan dengan menggunakan model Problem Based Learning, maka ada 3 tahap penting yang harus kita lakukan dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu tahap pendahuluan. Nah, di mana di sini ada beberapa kegiatan yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu menyiapkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran, seperti mengucapkan salam, berdoa, dan melakukan absensi terhadap peserta didik. Yang kedua, memotivasi peserta didik agar selalu bersemangat dalam pembelajaran serta menampilkan video motivasi terhadap peserta didik. Yang ketiga, memberi apresiasi kepada peserta didik. Yang keempat, menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan. Yang kelima, menyampaikan kegiatan yang akan saya lakukan dalam pembelajaran. Dan yang keenam, yaitu menyampaikan bentuk penilaian yang akan saya gunakan dalam pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran yang kita lakukan menggunakan model Problem Based Learning dengan materi gejala sosial ini, tahap yang kedua yang kita lakukan adalah tahap inti. Nah, di tahap inti ini ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah. Nah, di sini guru memberikan atau menayangkan sebuah video terkait gejala sosial menggunakan InFocus. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pendapat atau pertanyaan. Nah, yang terakhir dalam kegiatan orientasi peserta didik terhadap masalah ini, yaitu peserta didik akan melakukan tanya jawab terkait gejala sosial tersebut. Nah, kegiatan kedua yang akan kita lakukan yaitu mengorganisasikan peserta didik. Nah, di sini guru membagi peserta didik menjadi 4-5 kelompok dan membagikan LKPD yang sudah dicetak. Nah, selanjutnya guru akan menjelaskan tentang langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada LKPD. Nah, selanjutnya secara berkelompok peserta didik mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang disajikan dengan mengikuti langkah-langkah yang ada pada lembar kerja peserta didik atau LKPD dengan mencari referensi dari internet atau sumber lain dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar kerja peserta didik. Kegiatan ketiga yang dilakukan pada tahap inti ini yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Nah, di sini secara berkelompok peserta didik berdiskusi langsung untuk saling bertukar informasi dan mengeneralisasikan pemecahan masalah yang dihadapi sesuai dengan petunjuk lembar kerja peserta didik yang telah kegiatan keempat yang akan kita lakukan pada tahap inti dalam pembelajaran ini adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di mana selanjutnya secara bergilir perwakilan setiap kelompok diberi kesempatan untuk mengemukakan dan mempresentasikan hasil kerjanya. Dan kegiatan terakhir yang kita lakukan pada tahap inti ini adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di mana di sini guru dan peserta didik menganalisis dan mengevaluasi terhadap pemecahan masalah yang dipresentasikan peserta didik. Berdasarkan tahap dan kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan dengan menggunakan model Problem Based Learning, maka saya dapat menyimpulkan bahwa hasil pembelajaran yang diperoleh terhadap peserta didik adalah
Pertama, peserta didik menjadi fokus dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik menjadi semangat dalam pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik menjadi aktif dalam pembelajaran dan diskusi. Refleksi dari kegiatan pembelajaran dan tahap pembelajaran yang telah kita lakukan di kelas 10E3 SMA SMN Padang dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, maka dapat kita simpulkan bahwa penyebab keberhasilan dari pembelajaran ini adalah karena dengan menggunakan lembah kerja peserta didik, model pembelajaran problem-based learning, dan menampilkan video motivasi, serta menggunakan media audio visual dalam pembelajaran dapat menjadikan pembelajaran lebih efektif, efisien, dan menarik. Serta dengan menampilkan video motivasi, membuat peserta didik menjadi lebih semangat dalam pembelajaran. Sedangkan kendala yang saya hadapi dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan materi gejala sosial ini adalah tidak semua peserta didik dapat mengikuti pembelajaran sampai selesai. Karena ada beberapa peserta didik yang sedang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan solusinya adalah mungkin sebaiknya ke depannya pihak sekolah membuat jadwal kegiatan ekstrakurikuler di luar jam pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran tidak terganggu. Baiklah teman-teman semua, sampai di sini presentasi atau pemaparan dari pameran poster perayaan akhir perkuliahan, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan aku bisa melayang jauh bertemu